Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Iman Fajar. Saat ini kami melaporkan dari Kota Bekasi, tepatnya dari perumahan Duku Zamrud yang mana pada beberapa hari lalu pemirsa, warga di perumahan Duku Zamrud ini digegerkan oleh sebuah perkumpulan yang dianggap menyimpang atau diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Adapun perkumpulan tersebut berada di rumah yang ada di belakang saya ini pemirsa, di rumah yang berpagar hijau ini yang disebut milik dari Ibu Putri Yeni, dan warga juga telah memasang spanduk di depan bangunan ini untuk menolak dari kegiatan yang ada di rumah tersebut. Pemirsa, ini kalau bisa dilihat bagaimana ada tanda tangan dari sejumlah warga ini yang tidak menyetujui kegiatan yang terjadi di kediaman dari Ibu Putri Yeni ini karena tidak memiliki persetujuan atau juga perizinan lingkungan. Kalau kita lihat di sini ini adalah RW 12 Blok I Duku Zamrud ya pemirsa, karena memang diduga ini melakukan ajaran yang menyimpang. Dan di sekitar sini pemirsa juga sudah ada beberapa warga yang sedang berkumpul. Kita akan coba berbincang-bincang dengan warga di sini. Nah, di sini ada beberapa bapak-bapak. Kita akan coba berbincang pemirsa mengenai apa yang sebenarnya meresahkan sehingga membuat warga ini melakukan penggerudukan terhadap kegiatan yang ada di kediaman dari Ibu Putri Yeni. Di sini, Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak Suranto. Pak Suranto, dan ini dengan warga-warga sekitar juga ya Pak ya? Pak Santo, terus Pak Bilal, Pak... Oke, ini dan Pak Suranto, Pak Susanto, dan beberapa bapak-bapak ini adalah warga di RW 12 ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, apa sih yang sebenarnya membuat warga ini resah dengan kegiatan yang ada di kediaman Ibu Putri Yeni ini? Riwayatnya cukup panjang sebenarnya. Ini karena sudah bertahun-tahun, bukan hanya minggu lalu. Pertama, yang resahnya itu adalah gangguan karena dulunya itu memelihara ternak. Ada ayam, kalau ayam itu bau. Kalau ada anjing juga, yang anjingnya ini kalau malam menggonggong. Mungkin karena nggak ada yang nungguin, akhirnya menggonggong sepanjang malam, tetangga merasa terganggu. Kami sempat adukan, tapi karena ada suatu dan hal, kita adukan ke DKM, kita adukan ke KRW. Saat itu mentok gitu, belum nggak ditindaklanjuti. Tapi setelah itu kemudian berganti pengurus RT di RT 12. Akhirnya ada suami-suami yang keluarganya ikut di sini merasa tidak nyaman. Itu mengadukan ke pengurus RT yang baru, minta dihentikan di sini. Nah, dari di-trigger oleh itu, kemudian waktu itu kami ada semacam angket 3 RT, RT 16, RT 12, RT 13 yang isinya minta ya pengumpulan tanda tangan minta kegiatan di sini ditutup. Walaupun waktu itu akhirnya keluar suratnya itu penutupan sementara karena kami anggap itu nggak ada izin, minta diurus izinnya dulu. Kalau izinnya keluar silahkan gitu. Tapi dari kasus itu di internal RT 12 ada rapat, nanti Pak Santo bisa menambahkan karena saya bukan warga RT 12 walaupun lokasi saya terdekat di sini. Rapat internal ada yang memberikan penjelasan di dalam itu kegiatannya begini, perilakunya seperti ini. Orang-orang ini ada beberapa yang ngomong itu kemudian ya istilahnya boleh dibilang dikriminalkan. Ada berapa orang Pak Santo? Ada satu orang yang dilaporkan. Yang dilaporkan satu orang itu beliaunya sampai stres kemudian meninggal. Ada 4, ya ada yang lain, ada Pak Pohan RT-nya, kemudian Pak Toto, Pak Dedi itu juga ikut dipanggil polisi yang katanya statusnya mau dinaikkan. Itu disitulah sebenarnya yang memicu, yang sebelumnya itu hanya keberatan warga sekitar sini, kemudian memicu pengurus RW, pengurus DKM, kemudian majelis taklim yang ada di sini marah karena yang tadi kan sampai beliau itu stres meninggal. Kemudian masih ada yang tadi masih ada dalam proses begitu. Karena ada sampai korban jiwa ini akhirnya kami terutama pengurus tadi, kemudian warga, kemudian majelis taklim tadi marah
marah, akhirnya membuat gerakan. Gerakannya sebenarnya yang bukan hanya kemarin minggu lalu yang viral itu, tetapi sudah 3 kali. Yang pertama itu kita kumpul-kumpul di sini untuk mengawasi mereka dengan harapan setelah itu mereka menghentikan. Karena ceritanya gini, sebelum ada gerakan itu kami juga setahu saya itu sudah ada rapat mediasi, rapat diskusi bersama antara pengurus kegiatan di sini dengan pengurus RW. Bicara soal kegiatan yang ada di dalam itu Pak, ini kalau boleh tahu, ini jamaahnya apakah memang orang sekitar juga, dan setelah kemudian kemarin di demo oleh warga, apakah masih ada kegiatan atau seperti apa? Ini mungkin Pak Susanto boleh jelaskan, atau Pak Suranto? Terima kasih. Ini sebenarnya perkumpulan ini sudah lama ya, sekitar 8 tahunan ya Pak Ranto. Nah sebetulnya warga itu tadinya memang ya namanya pengajian cari ilmu kan bagus ya sebetulnya. Cuman perjalanan waktu itu ada semacam namanya konflik-konflik kecil lah, masalah parkir dan sebagainya. Nah saya akan mengambil yang hasil pertemuan sebelumnya dari pihak Bu Yeni dan RT, RW sama pengurusnya itu. Sebetulnya tuh kita nggak ada membubarkan atau menutup ya. Cuman kita tuh berusaha memberi solusi karena perkumpulan ini kan ada dari luar selain warga sini. Nah itu tertutup, laki perempuan di dalam bareng-bareng, kemudian di kajian kan kita sebetulnya titik keberatannya itu tertutupnya itu karena ada pihak luar kan di dalam apa-apa kan kita nggak tahu. Nah dari hasil pertemuan dengan pengurus RT RW itu dikasihlah solusi. Satu, dia mau mengurus izin perkumpulannya, satu itu, atau pengajiannya keliling. Kan jadi ini ada beberapa kegiatan yang kemudian nanti masih akan dicari jalan tengahnya ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Susanto, Pak Suranto, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kurang lebih itu pemirsa bagaimana keterangan dari warga mengenai kegiatan yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Kembali ke studio.